berikutnya. Sampai tadi ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Nah, saya lanjutkan. Kalau tadi hierarki data tadi kan ada sebutannya file. Nah, file ini beda dengan file yang ada di komputer kalian. Nah, misalnya kalian ketik-ketik kan, simpan di ketiknya pakai Microsoft Word, disimpan di file dengan ekstensi .docx misalnya. Nah, itu beda ya, pemahaman file yang berbeda dengan yang kita maksud di sini. Nah, file yang kita maksud di sini adalah bagian dari hierarki data, dan apa yang ada di dalam file tadi itu sudah ada strukturnya. Makna strukturnya berarti dia ada seperti tabel. Bentuknya itu seperti tabel. Jadi ada namanya judulnya, ya kan? Kalau tabel itu ada judulnya, kan seperti ini kan? Kalau tabel, apa nih istilahnya? Header atau kolom, ya. Jadi ini ada judulnya, kemudian disinilah data-data itu kita simpan. Jadi ada strukturnya. Nah, ini yang kita namakan sebagai file pada basis data. Jadi beda dengan file pada komputer kalian. Nah, itu berbeda konsepnya. Nah, file-file ini ya, kalau kita lihat berdasarkan penggunaannya, itu ada beberapa jenis. Ada yang disebut sebagai file indu atau master file. Ada yang digunakan untuk transaksi, ada yang digunakan untuk report, ada yang berupa file history, dan ada juga yang digunakan sebagai backup. Nah, masing-masing kita lihat penjelasannya. Nah, ini file induk atau master file. Nah, jadi kalau udah dibilang file, dalam bayangan kalian langsung bayangkan bentuknya itu seperti tabel, karena memang seperti itu dia. Jadi apa yang ada di dalam file itu bentuknya, datanya yang ada di dalam. Bentuk penampilannya, bentuk penampakannya istilahnya itu seperti tabel. Ya, jangan salah membayangkan lagi. Jadi kalau udah disebut file itu adalah bentuknya seperti tabel. Nah, file master file ini ya ada dua jenis. Ada yang berupa reference dan ada yang sifatnya itu dinamis. Nah, yang berupa reference ini maknanya apa? Reference itu kan berarti acuan ya. Nah, jadi menjadi pedoman dari isi daripada file tersebut menjadi pedoman bagi file-file yang lain atau menjadi pedoman bagi suatu aplikasi yang lain. Nah, pada reference master file ini karena dia menjadi pedoman ya, sifatnya ini relatif statis. Nah, dikatakan relatif statis bukan berarti tidak berubah sama sekali. Akan bisa saja berubah, tapi dalam artian tidak selalu berubah. Ya, jadi jarang memang perubahan nilainya. Nah, contohnya seperti apa? Misal, apa istilahnya? Kalau kita di universitas ini pasti akan ada file ataupun tabel mata kuliah. Nah, apa saja isinya? Nanti biasanya ada kodenya, ya kan? Kalau kalian lihat di KRS Online, bayangkan aja isi dari KRS Online, itulah dia datanya. Ada namanya, ya kan? Nama mata kuliah, ada apa lagi? SKS-nya, semesternya ada nggak ya? Ada. Anggaplah ada. Ada semesternya. Nah, ya kan? Nah, isi yang ada di dalam file mata kuliah ini sifatnya relatif statis. Kenapa relatif statis? Ya, setiap tahun itu. Tahun depan lagi ada mahasiswa angkatan 2021 yang masuk, rujukannya kemana? Tetap ke rujukan file yang sama. Ya, jadi isinya itu relatif tidak berubah. Kapan dia berubah? Kalau ada perubahan kurikulum. Nah, misalnya kurikulumnya berubah. Nah, kurikulumnya berubah, mungkin ada penambahan mata kuliah baru. Ataupun mungkin ada perubahan nama mata kuliah. Ataupun ada perubahan jumlah SKS-nya. Nah, perubahan yang kecil-kecil seperti itu biasanya kita katakan sebagai perubahan kurikulum. Nah, sewaktu perubahan kurikulum itulah barulah file ini berubah. Nah, tapi maknanya apa? Dia tidak akan selalu berubah, ya. Ya, tidak akan selalu berubah. Jadi sifatnya relatif statis.
Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang bertanya? Masih belum kebayang ya. Nah, kemudian ada yang bertanya di rumah? Oke, nah berikutnya ada yang dynamic master file. Jadi file Indo yang dinamik ini filenya itu file utama juga, tapi datanya ini akan terus diupdate. Nah, datanya akan terus diupdate. Contohnya seperti apa? Nah, misal kalian pergi ke swalayan, kan? Pergi ke swalayan. Nah, waktu di scan sama tellernya. Nah, di scan kan bawa apa misalnya? Oh, ada bawa susu 1 kotak. Kemudian apalagi misalnya gula 1 kotak, Indomie 5 bungkus misalnya. Ya kan? Kan di scan sama tellernya. Teller atau apa ya? Penjualnya lah ya. Sama penjualnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi setiap di scan, ya, kan itu ada barcode kan? Setiap di scan barcode-nya itu akan muncul kan nama barangnya apa. Misalnya kode barangnya, kemudian nama barangnya apa. Akan muncul seperti itu kan? Ya. Nah, data itu dari mana? Data tersebut itu berasal dari data tabel barang atau dari file barang. Ya. Jadi dibaca datanya dari file barang ini. Nah, maknanya apa? Nah, ada suatu file barang. Nah, isinya kodenya, ada namanya, kemudian ada harganya, ya kan? Pasti ada harga kan? Namanya aja orang jualan, masa nggak ada harga dikasih gratis kan nggak mungkin. Nah, kemudian ada stok biasanya. Nah, di sini ya, apa bedanya dengan yang reference? Kalau reference itu sifatnya statis, dia nggak berubah-berubah, kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia berubah. Nah, kalau yang barang ini ada orang datang, ya mau beli, nah dia beli Indomie. Nah, jadi di dalam file barang ini ada Indomie. Ada Indomie. Anggaplah Indominya itu harganya 2.000. Ya, kodenya 1, stoknya misalnya ada 40. Ada orang datang, beli 5 bungkus. Apa yang terjadi? Stoknya berkurang. Ya, stoknya berkurang. Ya enggak? Masa stoknya nggak berkurang? Rugilah penjualnya, dia masih ngitungnya ada 40, padahal udah berkurang. Nanti dibilang yang kerjanya pula yang ngambil nanti kan. Nah, udah menuduh orang yang tidak bersalah gitu kan. Nah, jadi maknanya setiap ada pembelian, maka data stok nanti akan dikurang. Jadi awalnya tadi ada 40, dibeli 5, ya berarti stoknya sekarang sudah berubah jadi 35. Nah, apa maknanya di sini? Nah, data yang ada di dalam dynamic master file ini akan terus diupdate. Nah, tapi bukan berarti semuanya ini akan diupdate, tidak. Hanya beberapa kondisi data saja yang jika memang perlu diupdate, itu akan diupdate. Oke. Nah, misal nanti harganya itu berubah, naik misalnya jadi 2.500. Maka data di sini juga naik, berubah menjadi 2.500. Nah, paham bedanya? Oke. Ya. Berikutnya, ada yang kita sebut dia sebagai file transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan file transaksi? Sesuai dengan namanya, ya, berarti file ini akan mendata, ya, akan menyimpan rekaman data setiap adanya transaksi. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Ini yang paling mudah aja. Contohnya sama seperti tadi, kalau kalian pergi ke swalayan, ya, pergi ke swalayan. Nah, setiap terjadinya penjualan, ya, setiap terjadinya penjualan kalian dapat struknya kan? Nah, data struk itu akan tersimpan di dalam komputer si penjual tadi. Nah, jadi setiap adanya penjualan anggaplah kode jualnya. Nah, di sini kode jualnya 1, kemudian di sini kode atau ID pelanggannya, ya. Kemudian berapa apa istilahnya total biaya apa total ya? Totalnya. Ya, total belanjanya itu berapa? Nah, anggaplah kode jualannya 1, kode pelanggannya itu 5, totalnya dia beli sejumlah 51.000.
Ada orang lain datang lagi, ya, ada orang lain datang. Nah, ini diupdate. Ditambah lagi datanya. 2, kode pelanggannya 6, totalnya dia berbelanja sejumlah 120.000. Ada yang datang lagi, beli barang lagi, diupdate lagi filenya ini, ditambah lagi 3, kode pelanggannya 7, totalnya misalnya beli berapa ya? 80.000. Ya, jadi setiap adanya transaksi, file tersebut akan diubah, diupdate. Paham? Ya, file transaksi. Nah, berikutnya ada file laporan. Nah, file laporan ini ya sesuai dengan namanya memang digunakan untuk laporan. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh pada swalayan, anggaplah penjualnya itu mau tahu kira-kira berapa sih pendapatan dia per bulan. Ya, berapa pendapatan dia per bulan. Nah, data pendapatan dia per bulan itu nanti disimpan di dalam satu file baru yang digunakan untuk report atau yang digunakan untuk laporan saja. Nah, jadi file tersebut itulah yang kita namakan dia sebagai file laporan. Ya, jadi memang digunakan hanya untuk sekadar melaporkan saja ya, untuk mereport saja. Oke. Nah, berikutnya ada file sejarah atau history file. Nah, file history file ini sifatnya apa ya? Dia menyimpan data-data ya, data-data yang terjadi di masa lalu lah ya. Jadi udah terjadi, tidak dihapus. Nah, tetap tersimpan datanya itu. Nah, gunanya untuk apa? Ya bisa saja nanti akan datang, masih bisa diperlukan. Contoh misalnya seperti di sinilah ya, di universitas. Saat ini kalian sebagai mahasiswa aktif. Tapi kalau udah lulus, apakah statusnya itu masih mahasiswa aktif? Nggak lagi kan, udah berubah jadi alumni. Nah, jadi data kalian itu tidak lagi tersimpan sebagai data mahasiswa. Datanya itu nanti sudah tersimpan sebagai data alumni. Mungkin untuk 20 tahun pertama data alumninya itu masih ada. Nah, tapi berikutnya mungkin akan disimpan di file history, di mana file history ini sifatnya akan sangat jarang digunakan, tapi datanya itu akan tetap ada. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai file history, sebagai arsip saja, ya, arsip. Nah, kemudian ada file backup. Ya, file pelindung atau backup. Nah, file backup ini gunanya untuk membackup ya, untuk membackup data-data yang ada sekarang. Nah, contoh misalnya ada data di suatu bank misalnya. Nah, itu dia akan terus di backup. Apakah itu nanti backupnya terjadwalnya itu per hari, berarti nanti di tengah malam nanti itu akan otomatis terbackup, tersimpan di dalam satu file backup. Ya. Nah, apakah itu backupnya dilakukan per minggu, berarti otomatis setiap minggu itu nanti akan ada file backupnya lagi. Ya, jadi memang file ini digunakan hanya sebagai backup. Hah? Oh. Oke.